Di dalam gereja ngegibah cuy. Banyak cuy. Banyak. Gue pelakunya juga cuy. Gue kadang gak bisa nahan cuy. Gibah itu enak bang. Hah? Gibah itu enak. Iya. Cerita lucu di pelayanan. Masa sih. Kembali lagi bersama kita di PMS Podcast Masa sih. Ya, buat teman-teman semua yang ada di sana. Gimana? Nah, kenalin gue lagi dong bang. Oke. Gue akan memperkenalkan lagi narsum yang suka narsis sebenarnya. Mau dikenalin lu? Enggak, di awal. Takutnya orang-orang pada lupa gua bang. Episode tuh udah banyak. Iya. Ada Jerry, kemudian ada Biggie Serido ya. Nah ini dua narsum ini sebenarnya udah beberapa kali juga gabung bersama kita. Nah kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin terlibat di dalam kegiatan PMS ini bisa lewat mana? Bisa kalau mau nonton kita sih bisa nonton YouTube kita, bisa subscribe di situ, bisa komen di situ, bisa ikutin kita di media sosial, ada di Twitter, ada di Instagram, ada di Facebook. Pokoknya follow semua lah. Komen di situ, mungkin komen-komen kalian bisa membangun kita lebih bagus lagi. Di Spotify kita juga ada. Kalau mau denger doang ya sambil kendaraan, denger omongan gak penting kita gitu. Ya, monggo. Yang muak dengan muka kita gitu. Daripada lihat muak ya kan. Sebenarnya muka kita nggak gitu juga sih gitu. Iya. Kali-kali ya dari denger omongan kita jadi keracunan. Iya benar. Enggak jadi rusak gitu ya. Ya rusak jadi bener enggak apa-apa ya. Enggak mungkin sih ya kalau untuk. Tapi lo gue liat kayaknya keren banget deh gini. Bagus sih. Rambutnya udah mulai panjang. Iya enggak jadi. Biasa. Lo auto-autan, lo versi auto-autan, rambut lo acak-acakan, bewok lo kemana-mana. Iya nih. Iya. Semenjak PSBB gue males nyukur bang. Kenapa? Biar terlihat jantan aja. Emang selama ini lo merasa gak jantan? Gue takutnya aja deh, jenggot lu banyak, usul banyak, pala lu rontok bos. Tapi kemarin gue baru nginstal aplikasi, jadi merubah muka gue dimasukkan ke dalam suatu adegan film Hollywood. Nah kemarin itu dapetnya begini. Enggak, jadi pas banget nih gue masukin ke pas film Iron Man. Kan Iron Man kan si Tony Stark kan berewokan. Ini gue ada nih videonya nih. Jadi adegan Iron Man itu mukanya muka gue bang. Gue udah keren juga ya berewok ya. Jadi pas gitu bang. Kan gak lucu kalau gue nggak berewok terus gitu. Itu pasnya versi lo doang berarti ya. Lepas pasin gitu ya. Dari aplikasi. Balik ke topik nih, ntar yang dengerin juga pusing lagi. Bang. Ini ngebahas apa sih lu pada narsis lo pada Tadi berdua? itu yang lo sebut apa tadi? Cerita lucu. Emang lo berdua emang menemukan cerita lucu apa sih di pelayanan? Gue nggak ada cerita lucu bang. Tapi Kisah sedih kamu ini. kagak juga. Gue cerita bahagia bang. Bahagia Tentang kenapa? pelayanan. hah? Ya. Iyalah gua bahagia bisa. lah ada gara-gara pelayanan dapet bini. Iya. Itu betul bang. Coba kalau pelayanan. Sampai sekarang lu tuh jomblo. Jangan ngomongin kayak gitu lah, gak enak main tengah. Dia makanya lo aktif pelayanan lu bilang mulu sih. Iya. Gua aktif ini. Ya enggak kali-kali lu dapet jodoh ya enggak? Bener. Dari berbagai macam orang-orang. Tapi beneran banyak loh orang-orang yang akhirnya ikut pelayanan nih. Ada juga motifnya nyari pasangan. Bener. Gua tanya, lu jangan-jangan lu sama bini lu motifnya itu enggak? Enggak. Enggak, lu kan suka ngilang. Gua tahu lu. Zaman-zaman lu kuliah kan suka mabok juga kan. Ya enggak. Cuma sini doang tahu nih kelakuannya nih. Ya itu bonus aja bang. Oh, bonus ya. Bukan dari motivasi. pelayanan. Bukan motivasi dulu buat pelayanan bukan itu. Oke, bonus baik. juga. Kita bicara tentang kan cerita lucu nih ya. Dari selama pelayanan berapa orang yang bergabung yang lo tahu di dalam komunitas lo di pelayanan itu doi akhirnya jodohnya sama orang itu dari pacaran sampai jodoh banyak ada nggak? Ada berapa orang? Lo satu. Oh iya, gua. Gua dihitung juga bang. Gua. Lu dihitung lah enak aja. Terus ada. Ini Ini sebutin inisial nama aja, boleh enggak nggak? inisial. Oh. Dan Oh iya, gue tahu. terus Dua. Itu aja bang. Ya. Yang pacaran terusnya bubar. Hah? Terusnya jadi musuhan.
Banyak juga lo kayak gitu loh. Oh, untungnya nggak ada. Ada Yang gua kenal nggak ada. Di gereja kita nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ada, teman kita juga ada tahu dari iya, teman kita dari ada. Ada pokoknya. Gua mau nyebutin merek makanya gua juga bingung. Iya. Tapi menurut lo oke-oke aja nggak sih? Maksudnya sah-sah aja apa Sah enggak? aja apa enggak? Iya, apanya? Putusnya apa Enggak, gimana? maksud gue lo pelayanan cuma ada motif terselubung di situ. Nah, tapi memang biasanya begitu, Bang. Jadi Motifnya gitu ya, cinlok. bukan. Jadi biasanya kan coba untuk mengambil yang di luar, Yes. ya kan, di luar. Daripada Ternyata di luar nggak dapet nih. Iya. Dapatnya beda Iya, emang. iya. Beda klaster, dapetnya beda klaster kan. Dapetnya beda klaster kan. Yang ini juga pernah salah ya kan? Beda klaster Lo pernah kan. nyari? Nah. Lo pernah Nyari apa? nyari yang di satu Yang klaster beda, lo? beda, yang satu klaster di gereja sendiri. Enggak sih. Nggak pernah ya? Lo nggak pede kali lo. Hati aja ini sih. Oh, hati. Ya kalau bisa tetap seiman tapi jangan gereja sendiri lah gitu. Kalau gue sama bini gue juga begitu cuy, gara-gara satu pelayanan juga, kenal di situ juga. Iya kan? Gitu. Itu beda gereja kan? Beda gereja, Iya. cuma kan satu pelayanan. Iya, gitu. satu pelayanan. Lebih aman. Lebih ya aman. kan? Tapi paling enggak ya amit-amit dulu lo putus kan karena enggak satu gereja kan aman. Dulu gereja di sono, gereja gue di sini. Enggak lah. Kalau yang satu gereja kan ada beberapa yang kita saksikan kan begitu. Tapi begitu cuy, begitu. tapi lo mental masing-masing. asal lo mau tahu juga, satu gereja tuh nggak enak juga cuy kalau misalnya chaos, ya kan berantem Berantem. jadi bahan omongan juga. Nah itu Ada temen kita juga. Ada yang kayak gitu. Jadi bahan omongan sampai sekarang jadi gue gak kata-kataan. Ada kata-kataan sampai sekarang kata. Jadi aib ya, Bang. Jadi Aib, aib. jadi aib. jadi Tapi nggak boleh jemput perak ya. Tapi ketawa-tawa sih nonton kita. Iya. Itu ya. Terus Iya. juga di gereja itu ada konsep tuh yang namanya 4L. Lo tau dong? 4L. Lemah, letih, lesu, lunglai. Itu 5 cong. Yang satu lagi apa? Lemah, letih, lesu, lunglai. Ayo. 4 bener. 4L lo lagi. Oh, lo Sering lagi. banget tuh pelayanan kayak gitu cerita. Setiap ke gereja ketemu lagi, sekali lagi jadi coaster deh. Ya enggak, orang di gereja 24 jam di situ mulu. Dia lagi. 4 jam juga sih sebenarnya. Cuma emang kebetulannya lo ketemunya dia doang gitu. Ya apa aja digarap sama dia segala macam dia. Sebenarnya gue bingung deh. Ini kenapa sih bisa kayak gitu ya? Apa yang nggak bosen apa ya ketemu dia lagi kan? Apa emang nggak ada gitu loh? Nggak ada berarti emang nggak ada dia doang itu yang bisa gitu. Iya. Makanya udahlah dia aja. Tapi lo sering kan ketemu kayak gitu? Sering. Sering banget kan? Sering. Makanya ada konsep 4L, dia lagi, lo Iya. lagi. Sering, Bang. Kalau kata Bigi ada lagi yang terbaru, 6L. Lagi-lagi lu Jer. Lagi-lagi lo. Tapi gue gak mau pakai itu, gue maunya lo lagi. Lu banyak. Nggak enak tuh. Lagi-lagi lo. Gak enak ya. Tapi gue sih, menurut gue itu kejadian kayak gitu tuh misalnya itu karena kondisi terkadang kondisi yang memang ulah si komunitas itu atau ulah pengurus itu sendiri karena terlalu tergantung dengan orang itu, tidak berusaha untuk mencari SDM yang lain. Padahal kalau misalnya dipikirkan SDM kan banyak, tinggal cari aja gitu loh. Memang agak sedikit bersusah payah, cuman tapi nanti regenerasinya banyak. Orang kadang suka kayak gitu, bingung sama regenerasi, tapi akhirnya endingnya ya karena nggak nyari-nyari juga, cuy. Nggak, bukan itu juga sih Bang. Kalau gue sih lebih ngeliatnya gini loh. Banyak Cuma tiba-tiba jadi serius gini nggak Lucu ya. biar kelihatan dikit gue. Iya. Nah, kebanyakan nih yang gue lihat biasanya nih kalau kayak gitu-gitu kan mau panitiaan, mau ada event dan waktu persiapannya tuh mepet. Dan entah sengaja mepet atau emang udah biar orangnya dia lagi tuh. Berarti kita ganti topik nih. Oh, iya. Topik berikutnya adalah gereja apapun itu persiapannya mepet. Enggak, itu kan Kisah orang-orang mepet. juga. Kisah mepet di pelayanan. Enggak. Kan tadi kan kita ngomonginnya warna-warni nih. Kadang-kadang misalkan ya dari penatuannya dari divisi bilang, "Nih, tolong dong anak orang buat jadi kepanitiaan ini segala macam." Tapi event udah tinggal 2 bulan lagi baru minta. Jadi akhirnya kan si misalkan gitu nyari siapa lagi nih orangnya segala macam, nggak
nggak sempet kita nyari kenalan dulu segala macam, akhirnya udah yang kemarin dulu dia dimajuin dulu orangnya, akhirnya dia lagi gitu. Bisa jadi kayak gitu, tapi kalau gue lihat case nggak begitu. Kalau menurut lu gimana case-nya? Tapi kalau menurut gue sih kalau orangnya bahagia seneng begitu-gitu terus ya nggak masalah. Nggak kan masalah, sekarang. Emang, emang ada bahagia, yakin lo? Nggak, gue tanya, lo yakin bahagia? Gue sih lama-lama juga muak kali. Lo serius deh. Emang dia nggak ya mungkin muaknya yang ngelihat kali bang, tapi maksudnya kan selama orang itu mau untuk terus gitu kan, iya, gue menjalani itu ya gue tiba-tiba udah. ngomong kayak gitu, gue kebayang ada temen gue gitu di komisi apa aja ada dia. Ada, cuman ya begitu, gue nggak tahu emang nyaman kali di situ ya. Ya gitu bang, jadi ya kalau gue sih nggak tahu ya, mumpung ada SDM yang bisa diberdayakan gratis. Emang orang Indonesia show off juga itu. Wah, berarti cerita lucu berikutnya banyak orang show off di gereja gitu cerita lucunya. Tapi emang banyak sih menurut gue, banyak loh butuh eksistensi. Maksudnya banci tampil gitu. Banci tampil gitu. Cuman kalau banci tampil kerja beres gak apa-apa ya. Ada juga banci tampil kerja kagak beres. Itu kan banget ya. Oh ada banyak yang gitu. Rapat nggak pernah ada nih, ngerjain buat persiapan nggak pernah datang. Begitu acara dimulai, wah ini pasang ininya di sini nih ini. Oh dia paling sibuk di depan. Padahal mah nggak ngapa-ngapain itu. Nah, Masih mending Gi, rapat kagak datang, kerja kagak datang, pas konsumsi datang. Iya. Ada Gitu ada. Kan bingung Ada. bos, lah nggak masuk itu saya nasi padang kan. enggak, yang Udah paling dihitung kesel nih. apa? Dia protes lagi sama tuh makanan. Iya. Kan gua makanannya begini. Ngomongin gini, ada ngantri tuh. Iya. Ada bener-bener. Daripada kan nasi bungkus, kok gue nggak dihitung bungkusannya gitu, ngeselin banget. Lah, ini orang kenapa dia? Kagak ikut apa, kagak apa. Dia nasi bungkus datang. Itu masih mending coy, gue pernah kejadian kayak gitu. Dia main ngambil aja padahal nggak kehitung. Ya kayak itu kagak makan. Terus dia ngambek. Dia kan biasa kayak gitu kan, kerja dulu kan. Sat tiba-tiba jatah gue mana? Kagak ada nih. Diambil loh. Langsung mungkin, gini Bang, bang. dia nggak kerja, main asal ngambil, pas dibuka lauknya ayam. Iya. Yang kerja lauknya telur. Iya. Kesel ya. Kayak kisah soto kemarin. Begitu datang set, boro-boro toge kuahnya udah tinggal. Lo ngerasa kayak gitu? Ya kemarin begitu anget bang, masih anget. Iya, tapi emang gitu sih, beneran tuh. Ada kayak gitu. Biasa kan orang yang kerja kayak gitu kan begitu ya, lupa makan segala macam. Tar tanggung, makanan datang. yang baru nyampe main nyomot aja. Malah ngapain kagak punya rasa salah lagi. Kan itu yang keselin, main comot aja, makan aja. Ya enggak. Terus saya ngomong-ngomong so akur lagi. So akrab lagi. Kayak gimana? Ini bukan harus begini. Iya, malah ngasih Malah ide gitu. ngasih ide yang udah orang itu udah kepasang, itu ngasih ide. Yang kerja datang ngambek ya kan. Nasi gua mana? Ini nggak ada nih makanan nih. Kalau nasi sih telur ya. Tapi yang lebih telur kadang-kadang tuh cemilan. Dateng nih martabak manis sama martabak telur. Nah, gitu. Begitu martabak telur tinggal acaranya doang sama kuah. Kulit-kulitnya udah nggak ada tuh. Begitu martabak manis tinggalin potongan paling pinggir. Ini kan nggak ada. Wah itu sering banget itu dah. Beneran itu sering banget. Tapi menurut lu gimana sih tuh orang kayak gitu ya? Emang aja setampak doang kali ya? Apa gua nggak ngerti deh itu konsepnya kayak gitu. Tapi minimal kalau gue selalu punya prinsip gitu. Prinsip gue ya itu kan hak, mana hak kemudian mana kewajiban. Ya kan? Hak gue adalah dapat makan, kewajiban gue dong jalanin dulu kan, kewajiban lu jalanin dulu dong. Ini enggak, yang penting haknya dulu, makan dulu, kewajiban tahan dulu. Tapi banyak sih orang kayak gitu. Atau juga ada juga tuh orang-orang kayak gitu. Setiap event ada makan-makan datang lagi. Soalnya siapa ada makan, ada konsumsi, datang. Ada diundang kagak ya. Tapi pede loh orang-orang kayak gitu, luar biasa loh. Iya. Iya, pede sih. Tapi sih gue di luar itu ya, gue sih di luar itu gue kepikiran bahwa ya mungkin memang orang ini lagi nggak punya dana, jadi dengan kayak gini terbantukan gitu loh, menjadi berkat juga buat orang tersebut gitu loh. Selama ya dengan catatan nih, selama dia kagak ngeselin, banyak komplain ya enggak. Kalau dia accept
Kalau dia ngebantuin sih nggak apa-apa bang. Kalau dia ngebantuin, Lu masih nggak terima nih Nggak orang, terima, sama nih orang yang ambil makanan. udah komentar nggak ikut ngebantuin, makannya duluan. Kan nyebelin orang kayak gitu tuh. Ya minimal ya udah deh, karena lu datangnya telat nggak bantuin, lu kayak doa makan, suruh doa makannya kagak mau. Iya. Begitu ngambil makan set, begitu amin, waduh piringnya udah di depan nih sama piring. Mana yang ngambilnya nggak kira-kira kadang-kadang. Kayak kemarin kebagian soto, airnya doang, isinya enggak. Lo kayaknya dalam banget tuh ya. Wah, dalam lagi lapar ya. Lapar banget bos. Iya. Dari jam 6 pagi, Iya. setengah 6. Ada. Ada. Konsumsi panitia kagak dimakan tadi peyek. Peyek mau udah tadi depan. Jangan sampai habis tuh peyek tuh. Nah, masih banyak itu. Kalau marah-marah lagi, gue yang isi podcast, gue nggak dapet peyek, kopi juga kagak ada. Ada juga teman kita kayak gitu. Setiap gue keset di dalam, tiba-tiba kopi gue setengah aja. Pelakunya gue lagi. Ya, pelakunya gue lagi. Kopinya gue masih rumput aja. Capek banget. Tapi sih emang enak sih. Tapi di pelayanan tuh banyak kisah-kisah lucu, memang banyak banget sih. 1, 2, 3 tadi yang masalah apa? Lo lagi. Tapi gue kembali lagi sama lo lagi. Kalau buat gue sih Gi, yang kayak gitu terkadang malah pengurus Gi yang males cari. Tidak enak. Orang kan pertanyaan gue gini deh. Lo ngontak orang baru enak gak sih? Nyaman gak lo? Ngontak. Iya, ngontak orang baru. Kalau ngontak sih yang Telepon buat ngajakin. Hah? Kalau ngontak doang sih nggak masalah harusnya. Nah, tapi ada beberapa orang yang nggak nyaman, terlalu dia nyaman, akhirnya milih dia lagi. Jadi seperti itu sih lingkarannya menurut gue. Jadi emang tidak ada usaha juga. Padahal kalau beritanya kan orang banyak sebenarnya, tinggal usaha apa yang kita lakukan untuk menjangkau orang-orang ini, pendekatan persuasinya seperti apa. Kalau misalnya kita mendekatkan persuasinya pas sama orang tersebut, ya benar-benar orang ini juga mau ikut gitu loh. Cuman kalau kita persuasinya nggak tepat juga atau merasa sungkan, nggak yakin, ya kita mandek aja begitu. Biasanya sih nggak yakin karena takut orang ini yang ditolak. baru, orang yang baru ini nggak bisa kerja, nggak komit. Nggak komit. Nggak sih, kayak gitu. Nah, ini juga nih topik berikutnya nih. Jadi dia males nih, kalau gua ajak Komit gak ya gitu kan, bantuin sama kerjanya kadang-kadang bener nggak ya, yang gitu. di kontak itu juga mikirnya gitu jadinya. Wah, itu orang dari kemarin 4 ilmu lagi dia di gereja kan. Terus kalau gue dikontak nasib gue kayak dia lagi. Setahun penuh jadi panitia. Jadi akhirnya orangnya, apaan nih gue dikontak? Gue mau disuruh ngapain nih? Orangnya udah pasang benteng duluan. Karena ngeliat kondisi kayak gitu. Wah, ntar kalau gue ikutan pelayanan nasib gue kayak dia nih. Bisa setahun full gue nggak kemana-mana di gereja, gue panitia. Akhirnya orang yang mau dikontak, kalau nggak, tar dulu deh gitu. Kalau nggak jadi jenjang berkarir. Iya. Enggak. Udah diincar tuh. Jadi panitia dulu nih. Habis itu naik lagi deh. Jadi tim scouting gitu ya. Ya, daripada gue tak pilih segala macam, dengan gue mundur dulu deh. Tapi ada orang kayak gitu. Ada, terus juga ada juga nih. Apa? Ada nih yang gue lihat nih, ini kayak lucu nih ya. Itu dia pernah dibahas juga tuh. Ya enggak? Jemaat rasa simpatisan tuh. Pernah juga dibahas tuh. Oh. Pernah kan lu lihat jemaat yang aktif tuh simpatisan semua cuy. Lu kalau ngeliat satu gereja memang itu karakteristik seperti itu. Itu yang aktif simpatisan semua. Jemaatnya yang hilang kemana gak tahu dah. Gitu, ada yang gitu seperti itu. Jemaat kapal selam memang. Ya pokoknya yang berbau. Bukan jemaat napas bukan? Nah, itu dia jemaat kapal selam juga sama kayak gitu kan. Jemaat napas, Natal Pasca. Jadi buat gua pernah lagi begitu malu gua. Keselamatan itu hanya di Pasca dan Natal. Sehari-hari biasa angkat dulu deh. Yang penting gua momen ini gua ikut, ya. Yang penting gua diselamatin, ada perjamuan kudus. Iya enggak? Iya. Perjamuan kudus juga kayak gitu. Setiap ada perjamuan kudus, perhatiin deh. Kenapa? Rame biasanya. Gitu. Iya, menurut tuh kira-kira itu. Hah? Menurut tuh. Biar ya kali konsepnya kan orang gitu cuy. Apa? Biar dosanya diituin cuy. Ya. Dibersihin cuy. Padahal anytime kapanpun kan itu kan sebuah simbolis doang. Tapi gua nggak tahu sih bener apa enggaknya. Tapi minimal kan harusnya tiap hari lu jaga. Jangan ada momen kayak gitu lu habis itu. Nah, pertanyaan gue berikutnya, gereja itu kan tempatnya harusnya sakral ya. Tapi ada kisah-kisah lucu nggak sih? Mesum.
Ada, Bang. Ada. Gua tertarik nih. Ada. Dulu pas gua itu anak habis latihan paduan suara kalau nggak salah. Latihan paduan suara. Pokoknya zaman gereja pintunya masih kayak pintu toko lah, roller gitu. Tiba-tiba listrik mati. Bis. Ya kan, udah mau nyalain genset nih, gue sudah nyalain genset sama bapak gue nggak nyala-nyala. Katanya LN-nya nyala nih, tapi MCB udah terlanjur turun. Kejar ke depan nyalain MCB, begitu MCB nyala, deng, posisinya masih cium. Gawat, aduh, jangan, rame bos, rame tuh setahun itu jadi bahan obrolan terus pokoknya. Anak si bu ini, Tau kan lo? Ketuanya percaya nggak lo? bukan. Waktu ketuanya itu ya. Iya, Oh iya. kayaknya iya benar. Lo kebayang gak lo? Lo ini tayang ya, itu langsung pada kepo sama bahas tahun itu, jadi tahun ini muncul lagi. Aduh, kalau tadi ini mah jangan lah, kan sekarang gereja juga kan. Tapi jadinya nggak? Jadinya nggak? Oh itu cowoknya piala bergilir bos. Wih, Aduh, Kayaknya dua itu pengen diomongin. gue kayaknya langsung connect. Tapi ya tuh gue bilang nih gila ya kacau. Orang tuh nggak mikir-mikir loh gereja gitu dipakai buat hal kayak gitu loh. ada lagi bang. Kadang malah yang justru ya orang-orang yang aktif di pelayanan yang kayak gitu karena tahu tempat, tahu sikon, tahu kondisi. Bener nggak? Lo nggak ada mucuk-mucuk maksudnya masa gereja nih kita mesum ya? Nggak ada cuy. Kalau rata-rata ya, kalau ada pengurus atau apa, dia tahu sikon, dia tahu seluk-beluk jam segini kosong cuy. Jam segini settingannya pas deh. Ayo action. Sama itu belum lama juga kejadian tuh. Ini Belum lama ini. beberapa tahun yang lalu juga sih, cuma belum lama banget. Nembak ceweknya di gereja bos. Nembak cewek pakai cium-cium juga lagi. Serius lo? Jangan dah, takutnya rame lagi. Itu juga Bangsa lu ngomong tahu. Tapi yang kayak gitu kan terus. yang Saya jadi- suka gibah nih. Iya. Tapi lo tahu dong pasti dong, aduh Mitra. Tapi lu tahu Yang yang pasti. mana ya? Yang nembak ceweknya. Gue tahu orangnya. Tahu. Lu enggak tahu. Ada di Anlo. Tapi kalau kayak gitu-gitu sebenarnya jadi ini nggak sih, jadi masalah. Kalau gue bilang sih nembak ya nggak masalah, Cuman kalau bagian kiss-kissnya gue nggak tahu kalau itu ya. Kalau gue sih pribadi selama kalau kiss kan biasa kan itu pernikahan aja suruh kissing bibir aja nggak pede, ya kan? Iya. Iya nggak? Padahal kalau gelap dikit ya hajar juga ya kan. Buat gua nggak masalah juga sih kalau misal itu, tapi kan nggak enak, nggak etis kalau misal dikonsumtif untuk pribadi sih nggak masalah ya. Tapi maksud gua gini, ya itu kan sesuatu yang tulus juga, cium kening segala pacaran juga. Munafik cuy zaman sekarang, anak sekarang cuma sekedar cium kening doang mas segala macam. Tapi masalahnya tempatnya. Nah Kalau tempatnya gua- mungkin kurang pas kalau dipakai buat di situ, Pak. Mungkin akhirnya takutnya nggak enak buat orang-orang di luar sana melihat itu momen itu Benar, apalagi dipublish. Takutnya konotasinya kok gereja ini begitu ya. Iya. Itu satu. Yang kedua adalah kalau nggak jadi cuy, kebayang nggak lu cuy yang kayak gini-gini cuy, udah terpublish melakukan itu segala macam bla 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 terusnya nggak jadi cuy, Nah, Aduh. kan nggak enak. Tapi kalau memang niatnya tulus sih kayak gitu tuh biasa bisa langgeng juga gitu loh. Tapi mungkin coba dihindari aja deh yang kayak gitu daripada nanti omongannya nggak enak sana-sananya. Tapi untuk kembali lagi yang mesum-mesum, ada lagi nggak? Ayo dulu bos. Ada lagi nggak? Ya udah itu aja dulu. Bahaya nih. Aduh. Salah duduk gua. Besok dipanggil lagi gua. Aduh. Udah. Pancing ya? Kepancing ya? Ngobrol enak, bahaya juga. Pokoknya lo ke framing aja. Tapi kan itu tapi- dulu itu. Tapi dulu. di gereja gue juga pernah dulu. Gereja gue juga dulu pernah kayak gitu. Ke gap di belakang gitu. Dia lagi orang-orang aktivis juga karena tahu sikon dan kondisi di belakang cuy, belakang gereja di pojokan. Lama banget gue tontonin cuy. Mungkin mikirnya selain ruang ibadah
itu daerah yang biasa kali mungkin ya Bang ya. Jadi maksudnya gereja, oke gereja, tapi gereja yang dibilang sakral itu ya di dalam ruang ibadah itu. Jadi kalau udah di pojok-pojok, atau udah dianggapnya udah bagian bukan dari bagian gereja, mungkin gitu kali ya. Enggak, ya, gue sih merasa bukan di situ. Ya, nafsunya nggak bisa dikontrol. Gue sih tutup poin aja. Nafsunya kan orang kalau udah nafsu nggak lihat tempat rumah ibadah jadi sikat, ya enggak. Itu lama cuy, gue tontonin cuy, wes gue bilang, weh. Kan wis lama nih, gue dari pojok dari jauh wis. Tangan nih mulai main coy. Wih, cakep nih kau yang. Handphone belum secanggih sekarang ya. Untungnya nggak ada handphone, kalau ada handphone gue simpen tuh. Iya, gue simpen tuh itu. Buat bahan, buat meres. Bisa kagetin pakai panci Bang. Blubrak. Terus pernah jadi patung lagi. Pura-pura kayak gitu jadi patung. Nanti kalau Aduh capek. Gak kelihatan gitu kan. Terus kalau pura-pura ini epilepsi. Oh itu banyak sih sebenarnya kisah-kisah konyol di gereja, kisah lucu di gereja. Iya, Tapi so far buat gue sih ya itu sih seninya, sukanya. Kadang itu bisa dijadikan sebuah momen juga buat kita menemukan kebahagiaan gitu loh. Kebahagiaan yang kadang bonding cita-cita lucu. Kadang itu juga yang kita bisa stay tetap di dalam pelayanan itu karena ada cita-cita kisah-kisah itu. Cuma yang lagi sih buat jemaat-jemaat buat teman-teman podcast ya kalau bisa kalau mau itu jangan sampai lo melakukan pelayanan orientasinya pelayanan aja lah. Area gereja jadikan fokus untuk pelayanan, gibah-gibah di belakang aja lah, di luar dari gereja. Karena gibah juga sering loh di dalam gereja gibah cuy, banyak cuy. Banyak. Gue pelakunya juga cuy. Gue kadang nggak bisa nahan cuy. Gibah itu enak Bang. Hah? Gibah itu enak. Iya, tapi kan areanya kadang kan kayak gitu kan ya. Areanya nggak tahu kan ya. Di dalam gereja lagi di dalam ruang. Jangankan itu di dalam mau ibadah cuy gosip. Itu kan yang kemarin yang mana ya yang itu tuh yang kejadiannya gitu yang bikin cerita itu itu anaknya itu anaknya lo bayang nggak sih tuh makanya lo kalau mau pelayanan ya udah lakukan yang benar aja lah. Kalau mau bikin cita-cita lucu yang lucu aja lah, bener lucu gitu loh. Jangan sampai lucu-lucu yang membuat orang mempunyai persepsi yang buruk atau negatif di dalam gereja. Akhirnya apa, sadar nggak sadar ketika lo datang lo juga gak nyaman, kemudian lo juga memancing orang lain juga untuk melakukan itu gibah, ya kan, memancing untuk orang gibah juga gitu loh. Pada saat itu juga lo memberikan stimulus buat yang gibah juga harus sadar diri. Tahan dulu gue mau ibadah nih, bukan saatnya gue gibah gitu loh. Sadar nggak sadar tuh banyak juga kejadian kayak gitu. Mesum segala macem, gila gue bilang sih konyol juga mesum terusnya, apalagi lo lagi ya itu lagi gue bilang gue sih akan fokus kepada itu. Kalau lo bilang kan ya mungkin karena orangnya adanya cuma itu. Buat gue pribadi selama lo meminta Tuhan untuk disediakan orang itu kan ada kok, tinggal kita cari, semua sudah diberikan. Tapi terkadang kita merasa nyaman dengan orang itu, kita kontak orang itu. Kebayang nggak kalau kita perlakukan itu terus terhadap orang itu, orang ini merasa tidak nyaman, SDM ini akan bisa hilang. Padahal SDM itu banyak sebenarnya. SDM ini kan saya merasa kecewa segala macam, orang ini kabur sama. Nah, ketika dia kabur segala macam, udah nggak mau balik lagi, pelayanan juga nggak mau lagi. Padahal orang ini punya potensial, sayang. Nah, pada saat itu juga sebenarnya carilah data dari semua gereja itu bisa sampai ratusan orang loh, hampir 1000-an orang. Pasti ada orang-orang seperti itu. Cuman terkadang kita hanya males, to the point aja, emang kita males cari orang lain. Kita udah percaya sama dia segala macam. Dan akhirnya apa? Orang ini endingnya takutnya dikhawatirkan orang-orang ini akan kabur. Ketika dia kabur dia udah kusut. Itu aja sih podcast dari kita, dari podcast cerita lucu di gereja Masa sih. Nah, untuk teman-teman semua, kalau ada cerita-cerita lucu yang lain dari sini, sebenarnya kita punya banyak cerita, cuman karena terbatas juga frame ini, jadi ya begitu doang aja.
Buat Bigi ya sekali lagi lo ketika ini publish lo siap-siap aja. Aduh. Ya. Dan jangan lupa nonton kita di YouTube sekali lagi kita informasikan di YouTube, kemudian like, share, and comment pastinya seperti itu. Dan Subscribe ya kalau YouTube ya. Ya, subscribe, bunyikan lonceng juga perlu ya, bunyikan lonceng. Supaya apa? Supaya terupdate juga. Kalau untuk mendengarkan kita di Spotify. Jadi Bisa temukan kita juga di medsos, di Instagram, di Facebook, ya segala macam. Kurang lebih seperti itu buat teman-teman semua. Kembali lagi cerita-cerita lucu. Kalau mau komen, ya ngobrol aja di situ, di komen boleh tuh. Gue pernah nih ada kejadian kayak gini, boleh aja, bebas segala macam. Ini ajang kita untuk berekspresi, kemudian mengevaluasi. Semoga kita juga untuk semua lebih baik lagi. Itulah dia kita podcast Masase. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.